Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tangguh Rifki dari digitalytics.id, podcast tentang digital marketing dan data analytics. Wah, sekarang saya bahas tentang kerja remote ala saya lah gitu kan. Sebenarnya cukup telat untuk nge-publish podcast ini ya, karena dari minggu lalu udah bahas tentang WFA, work from home gitu kan. Rata-rata di kota-kota besar sudah melakukan pekerjaannya di rumah. Oke, alhamdulillah dari awal kerja di kantor saya pribadi ya, khususnya saya bekerja di Pustaka Laba. Dengan tim saya sudah terbiasa dengan project management. Awal awal saya masuk bahkan saya mengedukasi rekan-rekan yang bahasanya ini yang old school gitu ya. Kalau bahasa Jawanya mah sesepuh gitu ya. Yang sudah lama di Pustaka Laba. Saya awalnya itu menggunakan Trello dulu. Wah, ternyata nggak berjalan ya. Emang susah merubah kebiasaan dan mindset. Akhirnya dengan tim-tim yang lebih muda di umur yang di bawah 40 tahun cukup berjalan dengan enak. Nah, khususnya dengan tim saya yang sekarang yang di digital marketing itu alhamdulillah project manajemen sudah berjalan. Ngetes project manajemen A pindah ke B. Sebelumnya saya coba ke tim, yuk kita pakai Git Scrum. Ya pakai Trello. Pindah ke Git Scrum, dari Git Scrum yuk kita pindah ke Ora. Nah, dari Ora kita pindah lagi ke Freecam. Wah, pokoknya pindah-pindah aja. Sempat klik up, wah pindah-pindah lah macam-macam tak coba-cobain. Akhirnya sekarang stay di Freecam. Sebelumnya teman-teman bisa cek juga di podcast saya sebelumnya tentang project management ada. Itu bisa didengar. Saya bahas di sini fungsi-fungsinya project management apa. Jadi insya Allah dari fungsi ini sebenarnya kita udah bisa kebayang. Tim ini bekerja sesuai dengan task yang ada, dengan KPI yang ada, dan kita bisa mengontrol dari project management ini. Makanya kalau saya bisa sebut kerja remote ala saya, jadi kayak saya dan tim tuh menggunakan ini. Jadi saya sudah setkan timnya, walaupun nggak ketemu, kita tetap bisa jalan dengan task masing-masing. Misal teman-teman menggunakan Trello lah di kesehariannya. Kita dengan tim lain bisa lihat, saya dan tim yang lain itu bisa ngeliat progres yang sedang berjalan ini seperti apa. Karena kita sudah bisa set bikin cardnya yang minimal step 3 step ya. Misalkan ada di sparring pertama itu adalah to do, yang kedua adalah doing dan done gitu. Misalkan kita set kita mau ngerjain apa. Hari ini akhirnya pindah doing gitu kan. Habis itu kemudian done. Jadi dari situ kita kelihatan kalau tidak ada yang lagi doing gitu atau mengerjakan sesuatu, tasknya nggak pindah ke doing, ya berarti kan kelihatan berarti nggak ada yang ngerjain sesuatu gitu. Ya sesimpel itu aja. Misalkan kita punya tim sosial media marketing. Nah, tim sosial media marketing ini mempunyai task misalkan nge-publish 5 ya. 5 podcast di 5 podcast. 5 postingan di fanpage atau di IG. Nah, 5 masing-masing 5. Mereka kalau melakukan pasti kan doing. Doing itu kan oh ya sudah ngerjakan dan kita otomatis kelihatan di publish itu sudah terpublish atau belum. Ya sesimpel itu. Nah untuk itu sebisa mungkin set tim dengan dibiasakan dengan task yang ada di project management. Ini saja saya walaupun kita kerjanya kantoran dalam satu ruangan tapi dengan ada task management insya Allah lebih rapi. Case-nya salah satunya biasanya pas lagi izin. Nah, tim lainnya bisa lihat juga. Atau tim yang di bagian sosial media marketing tadi udah bisa set postingan yang mesti diposting. Jadi bisa di-schedulekan bahwa dia sudah misalkan saya izin Mas Tangguh 3 hari. Oke, 3 hari harusnya selesai kan misalkan 15 atau 30 postingan lah. Oke, sudah di set semuanya. Taksi sudah selesai, habis itu sudah di-schedulekan, sudah. Ya udah berarti izin. Contoh kayak gitu. Jadi walaupun dia izin, taksnya tetap berjalan dan sudah dijadwalkan. Jadi pola kerja remote walaupun dalam satu ruangan udah saya terapkan. Jadi kayak kerja remote tapi dalam satu ruangan gitu. Kebayang nggak? Mindsetnya seperti itu. Jadi jujur aja, di ruangan itu kalau kerja bareng sebenarnya saya jarang ngobrol banget. Jarang ngobrol gitu. Nah karena udah ada tas masing-masing ya, udah jadi datang salaman assalamualaikum gini-gini ya udah kerja. Nanti reportingnya juga gitu selesai. Ya wis pas nggak masuk udah pada tahu aja harus ngapain. Karena sudah ada goal setnya. Jadi pas kondisi sekarang ini ya kerja di rumah aja gitu kan. Nah tim-tim yang udah terbiasa di tim saya mereka kerja rumah asal ada laptop dan sudah terbiasa dengan task yang ada. Yang berasa itu di tim sales lapangan.
Semoga segera mereda ya wabah ini ya, dan Allah angkat musibah ini. Amin. Jadi kerja remote di bagian tertentu cocok banget gitu ya. Tapi ada bagian lain yang tidak bisa. Ya, contoh kerja orang tim lapangan harus memang ketemu orang, klien, atau lagi canvassing gitu kan. Ya udah shutdown, sama-sama shutdown akhirnya nggak bisa kemana-mana karena harus social distancing dan lain-lain yang berasa lah. Jadi persiapkan tim Anda dengan pola dan mindset remote walaupun kita dalam satu ruangan gitu kan. Buat KPI yang sesuai dengan goalnya dan lihat reportingnya. Jadi tim walaupun satu ruangan, insya Allah kita bisa berjalan dengan sesuai tasknya. Ya istilahnya ini orang-orang udah pada balik ya, sudah ngerti gitu, sudah bisa berpikir gitu bahasanya ya. Jadi diberikan tugas dan harus ngapain, berkreasi, kita ajarkan, akhirnya mereka sudah bisa jalan, berikan tasknya oke, kalau ada yang bermasalah kita bisa review, kita bisa diskusi. Kadang-kadang diskusinya pun ya di task manajemen itu juga atau di chat grup di kerjaan gitu kan. Jadi wis ora usah kakean drama gitu kan, kalau kita di dalam ruangan itu nggak banyak ngomong-ngomong lah. Kadang-kadang makanya saya kalau pakai misalkan lagi pakai Pomodoro berarti kan 255. Saya juga bahas tentang Pomodoro ya. Nah, 255 itu ya berarti jangan diganggu gitu kan. Kita lagi fokus, contohnya seperti itu. Saat lagi break ya kalau ngomong itu biasanya ya kita curhat gitu. Ceritain keluarga lah gitu kan. Tadi perjalanan ngapain gitu, lagi ada isu apa gitu kan. Ada yang update apa gitu. Bukan malah ngomongin kerjaan, bukan. Jadi kalau kerjaan malah udah bisa diwakilkan sama video, chat di grup, ya sudah ada di tasknya masing-masing gitu. Jadi kalau saat ngobrol itu ya ngobrolin refreshing gitu, ngobrol yang lain. Jadi dengan task project management insya Allah semuanya done. Oke, itu aja kerja remote ala saya. Dengan project management insya Allah sudah bisa mewakilkan. Apalagi kalau sering-sering dengan video meeting ya. Misalkan di pagi-pagi kita nggak ketemu ya bisa meeting di pagi-pagi hari ya tinggal video meeting aja. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa grup untuk video meeting. Atau sifatnya kalau emang satu arah ya pakai WhatsApp gitu kayak. Kadang-kadang bisa juga karena anak saya juga sekarang sekolah dengan gurunya itu menggunakan WhatsApp untuk belajarnya ya. Apapun dilakukan akhirnya kita bisa belajar dan kerja di rumah, tetap produktif, tetap bikin sesuatu, stay di rumah gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.